Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami boleh bersyukur ketika kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu membawakan setiap pujian untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami datang dengan membawa hati kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami akan memulaikan setiap ibadah kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kehadiran-Mu Tuhan. Bersyukur, bersyukur, amin. Sebab Kau setia. Terima kasih Tuhan. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah, amin, nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Haleluya. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Kami mau memuji-Mu Tuhan.
karena Engkau sangat baik, terlalu baik bagi kami Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami mau tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau Yesus selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saudara jemaat untuk memujikan itu. Nyanyi dan haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mendengar nama-Mu, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti
berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita serukan nama Tuhan, kita sorakkan Dia, karena sebab Yesus Tuhan adalah yang kekuatan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan. Haleluya. Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku. 1, 2, 3. Haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Dan tanganku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa
Kau terbesar dan mulia atas semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Setiap jiwa aku bernyanyi, biarlah rohmu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memujimu Tuhan. Ku angkat suara dan bernyanyi. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau besar dan mulia atas semua perbuatanmu. Kau besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau besar dan mulia atas perbuatanmu. Kau besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silahkan duduk. Silahkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh indah. Kemana kami dapat lari darimu Tuhan? Tidak ada tempat bagi kami selain hanya kepadamu Tuhan. Kami tidak bisa menjauhi roh-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari sama-sama kita nyanyikan. Pengorbananmu terlalu dalam untuk kita. Amin Yesus. Sungguh besar, sungguh indah
dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, tak bisa membalas kesetiaan-Mu terhadap kami Tuhan. Sungguh mulia dan berharga. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar dan tempat. Saya persilakan untuk Bapak Gembala. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Indah, haleluya, haleluya. Amin. Tak terselami bagiku, sungguh indah, haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar, sungguh indah, tidak terselami ya Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Pikiran-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami adalah satu hal yang sempurna yang Kau sediakan bagi hidup kami. Kami sudah naikkan pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, yakin menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami ingin menerima berkat firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan, yang menjadi tuntunan bagi hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kiranya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, mengurapi segenap pelayan Tuhan, mengurapi segenap jemaat Tuhan, sehingga firman-Mu nyata dalam hidup kami, menjadi jawaban, sehingga kami semakin peka akan suara-Mu,
merenungkan, bahkan sampai kami melakukan firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan kekuatan Allah Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang siap mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul mendengarkan suara Tuhan. Ya. Judul yang sangat sederhana, berbicara mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau masih ingat ayat yang terakhir kita bacakan di ibadah minggu lalu di dalam khotbah penyertaan Tuhan yang sempurna, kita akan membaca sekali lagi ya, karena ini menjadi ayat ya. Jadi saya ingin khotbah itu berseri, jadi berkelanjutan supaya kita bisa dituntun dengan lebih baik. Ya kan, kalau minggu lalu berbicara pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, namun apa yang menjadi bagian kita harus mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita mau dipimpin Tuhan, kita harus belajar dengarkan suara Tuhan. Bangkit berdiri sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-10, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, ayat yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Katakan amin. Silakan duduk. Kalau ini menjadi ayat yang menutup firman Tuhan minggu lalu, ayat ini yang membuka firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita semua. Sekali lagi saya bacakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, kata mendengarkan ini ada hal yang sangat penting, saudara. Kalau orang tidak mau belajar mendengar, saudara, orang itu bukan tuli, saudara ya, beda saudara ya. Orang tuli pun dia akan belajar mendengar. Meskipun dia pendengaran yang tidak ada, tapi dia melihat gerak-gerik, dia melihat bahasa isyarat dan sebagainya. Jangan sampai kita yang punya telinga, yang mendengar dengan jelas, kalah mendengar dari orang yang punya hearing impairment, ya, yang orang punya masalah ada tuli dan sebagainya. Bisa jadi mereka lebih mendengar, karena orang yang biasanya memiliki kelemahan dalam satu bagian tubuh, dia akan fokus kepada hal yang lain dengan sungguh-sungguh. Dia akan menyimak apa maksudnya, ya kan, lebih fokus ya. Jangan sampai kita menjadi bagian orang yang seperti itu ya, orang-orang yang tidak suka mendengar. Firman Tuhan katakan domba-dombaku mendengarkan. Dua hal sangat penting di sini. Dia mendengarkan, lalu apa? Dia mengikut, ya kan. Kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa domba milikku, kepunyaanku ini mereka mendengar dan menyimak, karena dia memakai kata hear and listening. Jadi dua hal yang sangat tegas di sini, yang sangat luar biasa. Mendengar dan mereka benar-benar menyimak suaraku dan aku mengenal kepunyaanku dan kepunyaanku ini mengikut aku. Terjemahan di Amplified Bible, saya akhir-akhir ini lagi suka dengan terjemahan ini karena wah dahsyat terjemahannya, saudara. Lebih dalam lagi, lebih jelas lagi. Mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana saya bisa yakin bahwa saya ini mendengarkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, saudara ya. Kalau kita kembali di Roma pasal 10 ayat yang ke-17 tentang iman, itu dimulai dari pendengaran firman Kristus, saudara. Jadi satu-satunya supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan, bagi saya ada dua, saudara, ya kan? Firman Tuhan dan melalui Roh Kudus.
Kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, ya bisa mendengarkan suara Tuhan langsung. Tapi zaman sekarang Roh Kudus yang bekerja, maka melalui Roh Kuduslah yang ada dalam hidup kita, dia akan menyampaikan maksud Bapa di sorga, maksud Tuhan. Makanya orang yang dekat dengan firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, suka membaca firman Tuhan, bukan seminggu sekali cuma datang gereja lalu kan, maka dia akan lebih banyak. Dia akan lebih peka akan suara Tuhan karena ada firman dalam hidupnya. Yang menjadi ciri-ciri domba yang baik yang mendengarkan suara Tuhan, yang pertama di sini adalah saya mengartikan bahwa domba ini kan firman Tuhan katakan dia mengikut. Jadi saya ambil ciri-ciri domba yang baik adalah pengikut Kristus ya. Yang pertama adalah pengikut Kristus atau domba yang baik yang adalah ciri-cirinya adalah mengenali suara Tuhan, mengenali suara gembalanya. Mungkin di sini ada yang berternak dan sebagainya. Kalau memelihara domba atau hal yang lain, peliharaannya itu begitu tuannya datang atau gembalanya atau yang biasa mengurus, biasanya langsung datang ya. Nggak dipanggil tuh udah langsung menghubungi ya. Sudah langsung datang, tahu karena waktunya makan, waktunya mereka harus digiring, mungkin mencari rumput dan sebagainya saudara. Dan Yesus memakai perumpamaan ini, memakai gambaran ini domba. Dan domba itu memang setelah dipelajari, domba itu hanya mengenal suara gembalanya. Kalau orang lain yang memanggil ya nggak akan datang saudara ya. Berapa waktu lalu kita sering ditunjukkan kan video ketika bagaimana gembala itu memakai suaranya domba yang begitu jauh itu bisa datang ngumpul, kompak langsung datang ngumpul. Karena mengenal suaranya. Gembala pun dia mengenal domba-dombanya. Seperti yang firman Tuhan katakan di sini. Mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Karena apa? Mengikuti karena domba ini kenal suaranya. Suara gembalanya. Ciri khas dari gembalanya. Dan gembala kita semua adalah Yesus Kristus, gembala agung. Saya gembala di gereja ini hanya mengelola saudara. Ya. Saya hanya pembantunya Tuhan untuk mengelola di sini. Saya menyampaikan apa yang menjadi suara Tuhan, saya sampaikan kepada jemaat saudara. Kalau saudara nggak ngikutin saya nggak apa-apa, yang penting saudara ikut Kristus. Amin. Saya kan cuma mengelola di sini. Saya sebagai manusia pasti ada kelemahan, tapi Yesus Kristus dia sempurna. Kiranya melalui firman Tuhan ini, saudara bisa mendengarkan suara Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kita domba perlu dirawat, perlu dijaga. Gembala kan tugasnya menjaga. Pengikut Kristus mengenal suara Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat yang ketiga, kita mundur di pasal yang sama, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya, di pasal yang sama. Untuk dia penjaga yaitu gembala. Ada satu lagi orang yang menjaga kandang. Kalau gembalanya datang, penjaganya sudah tahu, oh ini pemiliknya, ini gembalanya. Dibukakan pintu. Lalu gembalanya memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Oh ini gembala yang dahsyat saudara. Saya mungkin gak hafal. Jemaat yang ratusan begini gak hafal. Suaranya mungkin juga gak hafal. Tapi Tuhan Yesus dia hafal. Suara doa-doa dari setiap jemaat yang dinaikkan. Yesus hafal. Roh Kudus tahu. Makanya yang menjadi ciri khas penting bagi pengikut Kristus atau domba-dombanya Yesus Kristus adalah mengenali suara Tuhan. Domba-domba mendengarkan suaranya, lalu gembala itu memanggil.
Dalam ayat yang kita baca ini, Yesus itu menyamakan pemahaman ini dengan sifat naluri domba yang mengenali suara gembalanya, saudara. Mengenali suara gembalanya. Ini menjadi pertanyaan buat saya dan saudara, apakah setiap hari ini kita kenal suara Tuhan, ya kan? Atau suara hati kita sendiri, atau suara keinginan kita sendiri. Semakin hari kita semakin dekat dengan firman Tuhan, maka kita akan semakin bisa paham mana sih suara Tuhan, maksud Tuhan, maunya Tuhan, itu kita semakin paham, saudara. Ini menjadi ciri khas yang pertama bahwa domba yang baik ini, pengikut Kristus, adalah dia mengenali suara Tuhan. Seperti domba mengenali suara gembalanya. Yang kedua, ciri yang kedua, domba yang baik atau pengikut Kristus ini, dia akan mengikuti suara Tuhan. Di ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka. Seperti firman Tuhan yang minggu lalu, ya, Tuhan memimpin di depan. Ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia. Domba-domba itu mengikuti dia, gembala di depan. Firman Tuhan ada di depan kita. Tuhan ada di depan kita, memimpin kita. Suara mana yang memimpin akhir-akhir ini hidup kita? Pertanyaan lagi. Apakah suara hati kita yang memimpin kita, atau suara Tuhan, atau suara orang lain yang membuat kita lemah, yang membuat kita down, atau suara dunia, atau suara berita-berita yang menggiring kita sehingga kita patah semangat, sehingga kita tidak punya sukacita, ataukah suara Tuhan, ataukah suara gembala kita yang agung yang memimpin kita. Jadi yang menjadi ciri yang kedua adalah domba yang baik, dia mengikuti suara Tuhan. Ciri yang ketiga, domba yang baik, pengikut Kristus, tidak akan ikuti suara yang lain. Ayat yang kelima, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Tetapi seorang yang asing, ini adalah pribadi, kalau digambarkan adalah pribadi yang jahat. Yang asing buat domba-domba itu, ya kalau di ayat-ayat sebelumnya dikatakan gembala yang baik itu masuk melalui pintu yang depan, penjaga membukakan. Tapi kalau orang asing, dia akan masuk di tempat celah yang lain, lalu dia mencuri domba-domba tersebut. Lalu dia mengambil sukacita, mengambil, itu iblis. Makanya sini dikatakan tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Ini kalau domba yang baik, dia tahu suaranya, nggak akan diikuti. Mau diiming-imingin apapun dia nggak mau ikuti. Mau ditawarin segala sesuatu yang mungkin ya, enak bagi dunia ini, dia nggak akan ikuti. Karena seperti domba ini, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Semakin kita dekat dengan firman Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita akan semakin asing dengan hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Ini domba yang baik yang selalu mengisi dengan firman Tuhan. Dia akan asing, semakin asing dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia semakin dekat dengan hal-hal yang berkenan di dalam Tuhan. Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hal-hal yang bisa menyukakan hati Tuhan. Karena dia tidak asing dengan suara Tuhan. Karena dia tidak asing dengan suara firman Tuhan, saudara. Enggak peduli apa suara itu, suara yang menegur, mendisiplinkan. Dia akan dengarkan suara itu. Dia akan terima menjadi makanan yang sehat dalam rohani kehidupan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak dapat mengenal suaranya dan membedakannya
Suara tahun, bahwa kita tidak dapat mengenal suaranya dan membedakannya dengan suara lain. Dia memberi kita daya untuk mengidentifikasi, saudara. Ini penting, saudara. Bahwa Tuhan, kita sebagai pengikut Tuhan memberikan sebuah daya. Seperti domba itu yang selalu dekat dengan gembalanya. Memberikan kemampuan untuk mengidentifikasi mana suara Tuhan, suara gembalanya, dengan suara yang selain dari suatu suara dunia, suara iblis, suara sumbang lainnya yang membuat kita lemah, saudara. Suara-suara iblis yang ada dalam hati kita mengganggu kita. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan memberikan daya untuk mengidentifikasi, mengamati, mencermati, bahkan merenungkan suaranya di atas suara-suara yang lain. Kita pasti punya kemampuan. Tidak heran bahwa firman Tuhan katakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah, supaya roh Tuhan itu tinggal, Roh Kudus itu tinggal. Saudara, kita tahu bahwa roh Tuhan itu sendiri bagaimana dia pakai cara supaya dia dekat dengan kita. Supaya suara Tuhan itu mudah didengar, saudara. Tidak heran firman Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Allah. Roh Tuhan itu tinggal, firman Tuhan tinggal sedekat mungkin dalam hidup kita. Supaya suara Tuhan itu dengar, saudara. Kita dengar dengan jelas. Sehingga di sini dikatakan bahwa Tuhan berikan daya untuk mengidentifikasi. Yang menjadi pertanyaan sekali lagi, dalam hidup kita akhir-akhir ini, suara mana yang sering kita dengar, saudara? Suara mana yang sering saya dan saudara dengar setiap hari, bangun pagi hari, menjalani hari kita? Apakah suara Tuhan? Apakah suara orang lain? Apakah suara berita-berita yang lain yang memenuhi pikiran kita semua? Dan kita harus mematikan bahwa kiranya suara Tuhan selalu mengawali hidup kita, menuntun kehidupan kita sepanjang hari dalam langkah kehidupan kita semua. Saudara, hati-hati kalau kita selalu dengarkan suara hati. Nah, karena ada statement mengatakan dengarkan suara hatimu. Kalau hatimu tidak dikuasai dengan roh Tuhan, hati-hati, saudara. Kalau hati kita dikuasai roh Tuhan, kita dipenuhi dengan roh Tuhan, maka kita tahu bukan suara hati kita yang berbicara, tapi roh Tuhan yang berbicara. Isilah hati kita, pikiran kita dengan roh Tuhan, dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, Yesus mengatakan ya, ketika dia khotbah ya di sinagog, tempat ibadah orang. Ini bagian ketika Yesus sedang berkhotbah, menerangkan, saudara ya, di sinagog di depan orang Yahudi. Ayat yang ke-14, 15 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dia gembala yang sempurna. Tidak ada pribadi yang lain yang mengenal saya dan saudara dengan begitu sempurnanya selain Tuhan itu sendiri. Kita sendiri mungkin tidak bisa memahami hidup kita sendiri ini bagaimana, ya. Tapi Tuhan memahami karena Dia tahu, Dia mengenal hidup kita semua. Jadi kalau kita ingin memahami hidup kita, maka kita harus mengenali Tuhan. Melalui Tuhan kita bisa memahami hidup kita. Melalui Tuhan maka kita bisa memahami kondisi hidup kita semua, kondisi hati kita semua. Jadi firman Allah itu menjadi cermin yang paling baik untuk kita bisa memahami kondisi kita. Kalau kita berusaha memahami dengan cara pikiran kita, dengan logika kita sendiri, kita nggak akan paham. Kok bisa ya hidup seperti ini? Kok bisa seperti ini dan sebagainya. Tapi kalau kita memahami melalui firman Tuhan, kalau kita memahami melalui cara pandang Tuhan, maka kita tahu bahwa hidup kita ini hidup yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Sangat punya nilai sehingga Tuhan begitu mengasihi kita. Sehingga kita bisa mengampuni masa lalu kita. Kita bisa
terbebas dari belenggu masa lalu dan sebagainya, kita bisa berjalan dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita menjadi domba yang baik, pengikut Kristus yang baik, pribadi yang mengenal Tuhan, maka ada beberapa hal yang penting bahwa apa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia, orang-orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Yang pertama di sini, di ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28 saya baca. Yohanes pasal 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, kata firman Tuhan. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini salah satu ayat yang ke-28, ayat yang peneguhan yang dahsyat, saudara. Dikatakan di sini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, ya kan, supaya semua orang itu tidak binasa. Orang yang percaya, kita semua dikatakan orang yang percaya tidak binasa. Dan Yesus mengatakan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, kalau kita sudah percaya dan mengikuti Kristus dalam hidup kita, Tuhan memastikan tidak akan mudah, tidak akan ada seorang pun yang bisa merebut. Tangan Tuhan itu memegang erat kehidupan kita semua. Jadi iblis gak bisa merebut, saudara. Kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita menjadi kepunyaannya. Kan Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya. Bahkan dia sudah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, ya kan? Bagi kita semua. Ini sebuah janji yang dahsyat kita sebagai pengikut Kristus, bahwa tidak ada seorang pun bisa merebut kita. Makanya pentingnya kalau kita keluarga, dari kecil bawalah anak kita beribadah, kenalkan dia dengan Kristus, saudara, supaya menjadi jaminan bagi kehidupan kita semua, keluarga kita, bahwa kita tidak akan binasa. Karena hidup kita dalam dunia ini apa? Sementara. Kehidupan nantinya yang kekal. Yesus katakan bahwa dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hidup yang kekal dan tidak binasa. Kalau kita menjadi pengikut Kristus dengan setia kita ikuti Tuhan. Kita percaya, kita punya iman, terlepas apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita jalani, ujian apa. Tapi selalu dengarkan suara Tuhan. Mungkin saat ini suara Tuhan sedang berbicara kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Ada hal-hal di mana kita harus mau untuk hidup di dalam suaranya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan. Maka kita harus hidup di dalam kesetiaan kita di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, di perjanjian lama ketika bangsa Israel diberikan perintah Tuhan, seringkali kita mendengar kata-kata, kalau engkau mendengarkan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka apa? Pasti di belakangnya itu berbicara tentang berkat. Pasti kalimat berikutnya berbicara tentang kemenangan, pertolongan. Dalam Ulangan pasal yang ke-28, Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Perhatikan baik-baik. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan
dengan setia, saudara. Pasti ada embel-embelnya. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan lalu kita lakukan dengan setia, kalau kita mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti ada berikutnya berbicara tentang pertolongan Tuhan. Berbicara tentang berkat, saudara ya. Dalam Ulangan pasal yang ke-28 ini kan berbicara berkat dan kutuk. Dua hal yang kontras, tapi Tuhan ingin kita bisa memahami. Tapi kalau kita tidak mendengarkan, tidak melakukan, maka ya gak heran ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita semua, bahkan kita semua orang-orang Kristen. Hal-hal yang mengerikan terjadi, saudara. Dan kita tahu iblis itu tidak mungkin tidak mencuri, saudara ya. Kalau pekerjaan iblis itu dia hanya satu hal. Mungkin dia tidak mencuri keuangan kita. Mungkin dia gak mencuri materi kita. Dia cukup mencuri sukacita kita. Dia cukup mencuri pengharapan kita. Itu yang dikatakan firman Tuhan, orang asing, saudara. Kalau domba dia mendengarkan suara orang asing itu, maka itu yang terjadi. Tapi Yesus katakan kalau domba itu mengikut aku, dia mengenal suaraku. Dia ikut Tuhan, maka apa yang terjadi? Pertolongan Tuhan terjadi. Kemenangan Tuhan terjadi dalam hidup kita semua. Kita tidak akan pernah bisa melakukan segala perintahnya tanpa mendengar lebih dulu. Gak usah dibaca, saudara, kita semua doa hafal Roma 10 ayat 17, ya kan? Iman timbul dari pengajaran. Ini kan dasar kita. Dasar kita mengikut Kristus, kenal Kristus, punya iman. Dasarnya aja yang pertama mendengar. Ada ayat firman Tuhan, banyaklah mendengar daripada berbicara, saudara. Banyak mendengar, saudara. Suara Tuhan. Renungkan suara Tuhan, lakukan suara Tuhan. Ayat yang terakhir. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadi yang pertama, Tuhan sediakan hidup yang kekal atau hidup yang tidak binasa. Yang kedua, hidup yang berhasil, saudara. Berhasil banyak artinya, saudara. Berhasil mengikuti kehendak Tuhan. Berhasil membangun sebuah hidup yang penuh sukacita, penuh pengharapan, meskipun hal yang berat sedang terjadi dalam kehidupan kita semua. Kita menang di tengah-tengah pergumulan kita semua. Itu hidup yang berhasil, saudara. Jadi tidak serta-merta hidup yang berhasil itu berbicara materi. Yohanes pasal ke-8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Katakan amin. Hidupmu terang, saudara. Meskipun dompetmu lagi gak terang, saudara, tapi pandanganmu ke depan itu terang. Seperti orang yang punya kemenangan, saudara. Tuhan pasti tolong kehidupan kita semua. Saya undang WL Singer, pemain musik, untuk maju ke depan. Haleluya, haleluya. Seperti domba yang mengikuti suara Tuhan. Dia menaruh pengharapannya yang penuh kepada gembala. Gembala yang agung, Yesus Kristus, yang menuntun kehidupan kita semua, yang menolong, yang mengarahkan kehidupan kita semua, bahkan menjaga kehidupan kita semua. Dan firman Tuhan katakan, Yesus katakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka daripadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi domba-domba-Mu Tuhan, maka Engkaulah yang kami andalkan dalam hidup kami. Maka Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan kami, ya Tuhan. Maka Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjagai hidup kami, Engkau memimpin kehidupan kami, menyertai kehidupan kami. Maka apapun perjalanan dalam hidup kami, selama gembala itu agung itu ada dalam hidup kami, dia akan menjaga kami, ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan iman sambil kita merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Jemaat, engkau yang membutuhkan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, angkat tanganmu. Yang ku satu-satunya yang ku percaya. Haleluya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Kami mau mengikuti Engkau ya Tuhan, karena hanya Engkaulah yang kami andalkan, kami harapkan. Kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kalau kami hidup menjadi seperti domba yang terus mengenal suara Tuhan, yang terus peka akan suara Tuhan, yang terus memiliki daya untuk mengidentifikasi, memiliki daya untuk mencermati suara Tuhan, maka suara yang lain tidak akan kami dengar ya Tuhan selain suara Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, kami tahu kami menghadapi ada banyak suara yang menjatuhkan hidup kami, yang menghambat perjalanan langkah kami ya Tuhan, yang membuat kami khawatir ya Tuhan, yang membuat kami bimbang Tuhan. Tapi puji Tuhan, pada saat ini kami mendengarkan suara Tuhan, suara gembala yang agung itu.
yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau adalah gembala yang penuh kasih bagi kami semua. Saat kami terjatuh, Engkau mengangkat kami. Saat kami terluka, Engkau membebat hidup kami ya Tuhan. Saat kami berjalan di tempat yang salah, Engkau mencari kami. Engkau merangkul hidup kami, mengembalikan kami kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tinggallah terus dalam hati dan pikiran kami, supaya semakin dekat suara Tuhan, semakin jelas suara Tuhan boleh kami dengar di sepanjang hidup kami. Suara Tuhan, suara yang paling indah yang bisa kami dengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman. Dan Allah Roh Kudus tinggal bagi hamba-Mu, tinggal bagi segenap jemaat Tuhan, tinggal bagi setiap pelayan Tuhan. Berikan kami Tuhan kepekaan dengan suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah dengarkan firman-Mu. Kami akan renungkan, kami akan kerjakan setiap firman-Mu. Allah Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, saya undang semua petugas kolektan untuk maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati kami pada hari ini Tuhan. Bacanya kami akan memberikan persembahan kami. Dan ya Tuhan, berkati apa yang kami berikan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami yakin Kau menguduskan, Kau mengurapi sehingga pekerjaan-Mu di tempat ini semakin hari semakin diberkati Tuhan. Lewat apa yang kami berikan pada pagi hari ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan dengan penuh sukacita karena Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami persembahkan kami. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan. Saya akan memperkenalkan pujian dari Tiberias Worship. Dan pujian ini diciptakan oleh seorang anak muda yang ada di depan kita ini, Mas Tegar. Haleluya. Saat hidupku jauh dari-Mu Tuhan, aku terhilang dan tak tahu tujuan. Saat aku berjalan hanya sendirian, ku menjadi lemah dan ku menyerah. Namun Kau datang memberi pertolongan. Kau tak pernah meninggalkan aku. Kau Tuhan yang nyata, selalu ada.
kemuliaan bagi Tuhan kita. Untuk pengumuman ada di multimedia di depan, di layar pintu depan. Dan mungkin ada pengumuman dari Bapak Gembala. Ya puji Tuhan, saya akan memberikan pengumuman singkat, yaitu tentang kita gereja kita akan melakukan peremajaan dan pengaturan kembali alat-alat musik saudara, karena ini alat musik kebanyakan sudah banyak yang sudah lama, khususnya keyboard ini dia sudah mungkin berapa belas tahun, 12 tahun, sekitar 12 tahun sudah diservis sekian kali saudara ya. Ada beberapa fitur yang rusak dan juga mic, dan kita akan mengatur kembali supaya suaranya lebih enak. Bagian drum akan dilakukan penutupan total ya, karena memang sudah banyak yang menyarankan. Saya berkonsultasi dengan berbagai gembala, jemaat, saya lihat mereka drumnya ditutup jadi supaya suaranya lebih bagus lagi, jemaat bisa memuji jemaat Tuhan. Jadi mungkin nanti minggu ke depan atau ini gereja akan membuka kotak saudara ya, saudara bisa mau terlibat dalam peremajaan alat musik, dan tidak hanya keyboard saudara ya, tapi ada dari gitar dan sebagainya, alat-alat sampai nanti kepada sound system yang di belakang, karena rata-rata gereja sekarang sudah memakai sound system yang digital yang baru. Kita ini cukup lama saudara ya, kita pakai ini mungkin sudah sekian belas tahun juga. Jadi memang alat-alat seperti ini adalah alat yang perlu di-upgrade, di-maintenance, dan kita sudah cukup lama memaintenance. Kita akan mengupgrade-nya supaya semuanya lebih enak, lebih nyaman dalam memuji Tuhan. Kita lebih bisa menikmati saudara, kita berdoa, dan nanti ke depannya juga mungkin ruangan ini kan ada peredam, tapi itu nanti jangka panjang saudara ya, karena biaya yang dibutuhkan cukup besar. Untuk peremajaan alat-alat ini saja mungkin bisa di atas angka hampir 100 juta saudara, tapi kita bertahap. Saya katakan kepada tim, dan mereka pun ini semua pelayan-pelayan mereka juga akan janji iman saudara ya. Jadi tidak hanya jemaat, tidak hanya gembala, tidak hanya kas gereja, tapi kita semua bersama-sama, kita yang menikmati ibadah di tempat ini, yang tergerak bisa memberikan berkatnya untuk peremajaan alat-alat yang ada. Cuman satu, bukan untuk gaya-gayaan saudara ya, oh alatnya baru, tidak. Tapi karena memang alat ini sudah lama, untuk memaksimalkan kita dalam melayani Tuhan. Dan saya juga memberikan pesan juga kepada tim PAW dan musik, kalau alat baru maka standar pelayanannya harus semakin tinggi saudara ya. Jangan sampai nggak seimbang saudara ya. Jadi kita semua kiranya kita bersama-sama saudara, kita yakin kita pasti bisa, sehingga fase peremajaan ini akan bertahap saudara ya. Bagian ini dulu, tidak semua langsung ya, tapi pelan-pelan. Kita percaya pasti Tuhan tolong saudara. Tuhan pasti berkati kita semua, gereja kita, jemaat Tuhan pasti diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab saya undang nanti Bapak Johnson untuk doa berkat. Karunia damai sejahtera, Yesus baik selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, makasih Roh Kudus, Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau adalah gembala yang baik Tuhan. Jadikan setiap kami, jemaat-Mu menjadi domba-domba yang baik Tuhan.
domba-domba yang boleh mengenal suara Tuhan, yang boleh mengenal suara-Mu Tuhan. Bahkan kami mengikuti Engkau Tuhan, bukan mengikuti mau kami, kehendak kami Tuhan. Dan kami tidak mendengar suara yang lain, suara manusia, suara dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami menjadi domba-domba yang baik Tuhan, Kau berikan jaminan janji Tuhan, hidup kekal pada setiap kami Tuhan. Hidup kami tidak akan pernah binasa. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut hidup kami, membinasakan hidup kami Tuhan. Kau angkat kami menjadi kepala Tuhan. Bukan kami semakin naik, hidup kami tidak pernah turun Tuhan. Bahkan Tuhan berikan berkat untuk setiap kami Tuhan. Bahkan Kau menuntun kami Tuhan ke jalan, ke dalam hidup yang terang Tuhan. Kau berkati hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, apa saja yang kami kerjakan Tuhan, pagi hari Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, mengucap syukur Tuhan. Kau terus menjadi gembala yang kami yang baik. Terlebih kami berdoa Tuhan, berkati pendeta kami, gembala kami Robert Romokoi. Berikan hikmat-Mu, dia terus menjadi gembala kami yang baik, yang boleh menuntun kami Tuhan ke padang yang berumput hijau, kepada air yang tenang, berbaikan hidup kami kepada terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, Kau sudah memberkati setiap kami. Yang lemah boleh Kau kuatkan, yang sakit dalam nama Yesus Kau sembuhkan, yang mengalami jalan buntu oleh pagi hari ini Kau berikan jalan keluar. Terang itu ada atas hidup kami, karena masa depan kami sungguh ada, dan harapan kami tidak akan pernah hilang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kasih-kasihku dalam Kristus Yesus. Bersama-sama kita pulang dengan membawa segala berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang sempurna dari Kristus Yesus, tuntunan persekutuan, penghantaran, penghiburan, sukacita dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kehidupan kita semua. Mulai sekarang, esok, sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah perlu mengucap syukur. Mari kita semua yang mendengarkan suara Tuhan, merenungkan suara Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat hidupku jauh dari-Mu Tuhan, aku terhilang dan tak tahu tujuan. Berjalan hanya sendirian, ku menjadi lemah dan ku menyerah. Namun Kau datang memberi pertolongan. Kau tak pernah meninggalkan aku. Kau Tuhan yang nyata, selalu ada bersamaku, bahkan di saat aku tak setia, Engkau tetap setia. Engkau selalu ada, Engkau Tuhan yang setia.
setia